Terima kasih saya bisa menyaksikan dari awal sampai akhir, dan saya bisa menyaksikan sendiri bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Ini kiranya menjadi pemahaman kita bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau suka atau tidak suka, like atau dislike itu tidak menjadi ukuran, sebab Nabi Muhammad aja yang orang yang maksud, ada yang suka, ada yang enggak. Ini soal yang dengan mudah kita duga karena sekuensinya jelas. Habib Rizik harus disingkirkan, oleh karena itu FPI harus dibubarkan. Dugaan peran istana di balik pelarangan FPI. Rencana pelarangan FPI muncul sejak Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Presiden Jokowi pun disebut-sebut menginginkan organisasi itu dibubarkan. Sekali lagi, kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Denny Siregar dan bisik-bisik istana sebelum FPI dibubarkan. Membela agar negara ini dianggap anti NKRI, ini apa? Nah, ini nggak benar. Lah kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga lah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Khalifah Abu Bakar ada suka enggak? Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali kurang apa? Kata Nabi, saya bidang ilmu, Sayyidina Ali pintunya, dibunuh juga. Artinya apa? Suka atau tidak suka menjadi ukuran. Ukuran itu adalah undang-undang yang berlaku sebagai kesepakatan. Kalau kita ada Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia kesepakatan, itu ukuran. Kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang, saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tentu orang mesti tanya, kenapa Anda tidak Pancasilais? Karena bagi saya nggak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara. Negara itu barang abstrak, benda mati pula. Yang berideologi itu orang, individu yang punya keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini secara pikiran, bukan dalam rangka politik itu. Ya, saya nggak terganggu malam-malam. Yang terganggu adalah akal sehat demokrasi rakyat itu. Diganggu hari ini oleh keputusan istana itu. Kalau menurut nalar yang benar adalah harus melalui sebuah putusan pengadilan atau organisasi itu sendiri yang membubarkan diri. Jadi pemerintah tidak punya hak harusnya untuk membubarkan sebuah ormas. Yang bisa dilakukan adalah tidak memperpanjang SKT, itu hak pemerintah. Artinya pemerintah menganggap bahwa tidak perlu dilayani dari unsur-unsur negara atau tidak dikabulkan status badan hukumnya. Tapi untuk melarang orang berserikat, apalagi misalnya polisi mengancam, wah itu menurut saya tidak benar. Jadi kalau dikatakan otoriternya di mana, ya Ariel Heryanto sudah menjawab. Bagaimana mungkin sebuah ormas dibatalkan tanpa due process of law? Tapi selalu ada soal di dalam konstruksi berpikir secara legal. Yang dilarang pasti adalah kejahatan. Kalau kebaikan bagaimana dilarang itu kan? Kan itu hukumnya kan bilang begitu. Jadi undang-undang selalu menganggap melarang yang buruk. Sekarang yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan, maka dia dilarang tuh. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya, bukan FPI yang dilarang. Mengapa ini pada akhirnya menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum itu sendiri? Karena dengan dibunuhnya orang-orang ini tanpa adanya proses hukum, maka ini mencelakai juga yang namanya praduga tak bersalah yang seharusnya dimiliki oleh terduga pelaku pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini tidak dilakukan begitu oleh pihak kepolisian. Malah yang kedua, selain asas praduga tak bersalah, juga kita melihat bahwa pada akhirnya rekonstruksi ataupun ketidaktransparan institusi Polri dalam mengungkap terkait soal pelanggaran yang dilakukan oleh institusi Polri ini sebenarnya mengakibatkan
pelanggaran terhadap hak atas informasi bagi publik gitu. Jadi sebenarnya seharusnya proses pemeriksaan, proses rekonstruksi dan lain sebagainya itu dibuka seterang-terangnya kepada publik, dan juga kita harus mendukung Komnas HAM ya di sini dalam menjalankan investigasinya terkait soal pembunuhan atau penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Denny Siregar dan bisik-bisik istana sebelum FPI dibubarkan. Pemerhati politik Denny Siregar mengatakan AM Hendro Priyono adalah salah satu di antara orang hebat di balik Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya keluar keputusan organisasi masyarakat bernama Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Segala aktivitas FPI dilarang, FPI juga menjadi organisasi terlarang. AM Hendro Priyono adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang kemudian satu di antara penasehat Presiden Jokowi dalam urusan keamanan. Beliau jaringannya luas mulai rakyat sampai dengan pejabat, dan Hendro dugaan peran istana di balik pelarangan FPI. Rencana pelarangan FPI muncul sejak Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Presiden Jokowi pun disebut-sebut menginginkan organisasi itu dibubarkan. Setahu dia yang memberikan banyak masukan kepada Presiden bagaimana bersikap dan menghadapi FPI. Beliau punya pengalaman dalam menghadapi kelompok radikal berbaju agama pada masanya. Begitulah kata Denny Siregar di laman Facebook pada Rabu 30 Desember 2020. Denny bercerita sejak pertama kali kenal dengan AM Hendro Priyono, dia sangat kagum. Usia Hendro Priyono yang sudah di atas kepala 7 tapi semangatnya membela negara seperti anak muda usia 30. Yang menakjubkan dari Hendro Priyono, kata Denny, bukan hanya memberi nasihat untuk bangsa pada usianya yang sepuh, dia juga bergerak memberikan motivasi, pemikiran, bahkan menggerakkan banyak hal. Kalau suka atau tidak suka, like atau dislike itu tidak menjadi ukuran, sebab Nabi Muhammad aja yang orang yang maksum, ada yang suka, ada yang enggak. Ini soal yang dengan mudah kita duga karena sekuensinya jelas. Habib Rizik harus disingkirkan, oleh karena itu FPI harus dibubarkan. Dugaan peran istana di balik pelarangan FPI. Rencana pelarangan FPI muncul sejak Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Presiden Jokowi pun disebut-sebut menginginkan organisasi itu dibubarkan. Sekali lagi, kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Denny Siregar dan bisik-bisik istana sebelum FPI dibubarkan. Bela negara ini dianggap anti NKRI, ini apa? Ini nggak benar. Lah kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga lah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Khalifah Abu Bakar dan Saudara, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali kurang apa? Kata Nabi, saya gudang ilmu, Sayyidina Ali pintunya, dibunuh juga. Artinya apa? Suka atau tidak suka menjadi ukuran. Ukuran itu adalah undang-undang yang berlaku sebagai kesepakatan. Kalau kita ada Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia kesepakatan, itu ukuran. Kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang, saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tentu orang mesti tanya, kenapa Anda tidak Pancasilais? Karena bagi saya nggak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara tuh. Negara itu barang abstrak, benda mati pula. Yang berideologi itu orang, individu yang punya keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini secara pikiran, bukan dalam rangka politik gitu. Ya, saya nggak terganggu malam-malam. Yang terganggu adalah akal sehat demokrasi rakyat itu. Diganggu hari ini oleh keputusan istana itu. Kalau menurut nalar yang benar adalah harus melalui sebuah putusan pengadilan atau organisasi itu sendiri yang membubarkan diri. Jadi pemerintah tidak punya hak harusnya untuk membubarkan sebuah ormas. Yang bisa dilakukan adalah
tidak memperpanjang SKT itu hak pemerintah, artinya pemerintah menganggap bahwa tidak perlu dilayani dari unsur-unsur negara atau tidak dikabulkan status badan hukumnya. Tapi untuk melarang orang berserikat, apalagi misalnya polisi mengancam, wah itu menurut saya tidak benar. Jadi kalau dikatakan otoriternya di mana, ya Ariel Heryanto sudah menjawab. Bagaimana mungkin sebuah ormas dibatalkan tanpa due process of law? Tapi selalu ada soal di dalam konstruksi berpikir secara legal. Yang dilarang pasti adalah kejahatan. Kalau kebaikan bagaimana dilarang gitu kan? Itu hukumnya kan bilang begitu. Jadi undang-undang selalu menganggap melarang yang buruk. Sekarang yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan, maka dia dilarang tuh. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya, bukan FPI yang dilarang. Denny Siregar dan bisik-bisik istana sebelum FPI dibubarkan. Pemerhati politik Denny Siregar mengatakan AM Hendro Priyono adalah salah satu di antara orang hebat di balik Presiden Joko Widodo hingga akhirnya keluar keputusan organisasi masyarakat bernama Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Segala aktivitas FPI dilarang, FPI juga menjadi organisasi terlarang. AM Hendro Priyono adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang kemudian satu di antara penasehat Presiden Jokowi dalam urusan keamanan. Beliau jaringannya luas mulai rakyat sampai dengan pejabat dan Hendro. Dugaan peran istana di balik pelarangan FPI. Rencana pelarangan FPI muncul sejak Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Presiden Jokowi pun disebut-sebut menginginkan organisasi itu dibubarkan. Atau dia yang memberikan banyak masukan kepada Presiden bagaimana bersikap dan menghadapi FPI. Beliau punya pengalaman dalam menghadapi kelompok radikal berbaju agama pada masanya. Begitulah kata Denny Siregar di laman Facebook pada Rabu 30 Desember 2020. Denny bercerita sejak pertama kali kenal dengan AM Hendro Priyono, dia sangat kagum. Usia Hendro Priyono yang sudah di atas kepala 7 tapi semangatnya membela negara seperti anak muda usia 30. Yang menakjubkan dari Hendro Priyono, kata Denny, bukan hanya memberi nasihat untuk bangsa pada usianya yang sepuh, dia juga bergerak memberikan motivasi, pemikiran, bahkan menggerakkan banyak hal.